Assalamualaikum semuanya. Bener ini dengan kelas AKD 1 kelas dulu. Sebentar ya. Buat ketua kelasnya boleh diminta tolong buat dipersiapin dulu kelasnya. Untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum belajar menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan karena berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih buat ketua kelas udah siapin kelas kita, udah memimpin doa. Ibu mau minta tolong dong sama kalian buat dirapin dulu mejanya supaya lurus gitu. Oke, terima kasih. Mau absensi dulu ya. Dede Rohman, Fahri, Rita, Silmi, Rahma, Novi, Ayu, Rita Deti. Oke, di sini ada yang nggak masuk gak? Kenapa dia? Kita doain ya, semoga dia cepat sembuh dan bisa masuk kelas lagi besok. Nah, di sini tuh kita mau belajar tentang jurnal umum. Nah, apa sih yang bakalan kita pelajarin hari ini ya? Yang pertama itu definisi jurnal umum, yang kedua itu fungsi jurnal umum, yang ketiga itu prinsip dasar pembuatan jurnal umum, yang keempat adalah kesalahan yang biasa dilakukan dalam melakukan penjurnalan, dan yang kelima adalah mekanisme debit kredit, dan yang keenam adalah format jurnal umum itu bagaimana, dan yang terakhir itu contoh pencatatan transaksi. Nah, di sini Ibu mau nanya dong, ada nggak sih yang tahu apa itu jurnal umum? Jangan lihat di sini. Ya Ibu, jadi jadi jurnal umum ini itu adalah pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan itu tuh secara kronologis sama sistematis di mana si pencatatan ini dilakuin sesuai tanggal terjadinya transaksi gitu Bu. Nah, digunakan untuk mencatat semua pengeluaran, pemasukan eh, transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan gitu Bu. Kasih tepuk tangannya dong. Nah, jadi di sini jurnal umum itu adalah salah satu jenis buku dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan secara kronologis. Nah, setiap transaksi yang terjadi, baik pemasukan atau pengeluaran, dicatat di jurnal umum dengan mencantumkan akun yang terpengaruh serta jumlah debit kreditnya. Fungsi jurnal umum itu yang pertama mencatat transaksi keuangan, menyediakan informasi secara detail, terus sumber buku besar, mencegah kesalahan, terus alat pengaudit, yang terakhir adalah dasar laporan keuangan. Di sini itu ada prinsip-prinsip pembuatan jurnal umum. Yang pertama itu mengidentifikasi bukti transaksi. Nah, menentukan akun yang terpengaruh, menetapkan penempatan atau penambahan atau pengurangan, menetapkan pendebit atau pengkredit akun, dan yang terakhir adalah mencatat transaksi dalam jurnal umum. Nah, ini tuh kesalahan yang biasa dilakukan dalam melakukan penjualan. Yang pertama itu salah memilih akun. Nah, misalnya pencatatan transaksi pembelian barang dengan dagang sebagai beban operasional, padahal seharusnya kita padahal seharusnya masuk ke persediaan. Nah, itu sering banget kejadian. Terus pendapatan debit kredit yang terbalik. Penetap penetapan nilai transaksi yang salah di kolom debit kredit, seperti menetapkan pendapatan di kolom debit padahal harusnya di kredit. Nah, tanggal transaksi tidak sesuai
kesalahan dalam mencatat tanggal transaksi yang dapat menyebabkan data keuangan tidak akurat dan mengganggu pencatatan yang kronologis. Selanjutnya adalah pengisian keterangan yang tidak jelas. Keterangan transaksi yang terlalu singkat atau tidak jelas sehingga menyulitkan pemahaman yang mendetail tentang transaksi di kemudian hari. Nah, selanjutnya adalah ketidak menyertakan referensi, gagal mencatat nomor referensi atau kode akun yang benar. Ya, pokoknya yang penting itu untuk melacak transaksi di buku besar. Nah, yang terakhir itu melewatkan transaksi. Tidak mencatat transaksi tertentu baik karena lupa atau tidak menyadari pentingnya transaksi tersebut yang akhirnya dapat membuat laporan keuangan menjadi tidak lengkap. Nah, di sini ada mekanisme debit kredit. Ada yang bisa bantu Ibu nggak buat ngejelasin ini? Oke Ibu, untuk mekanisme debit kredit itu pertama ada 5 akun. Yang pertama itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, saldo normal harta sama beban itu ada di debit. Jadi setiap pertambahan nominal akan bertambah di sisi debit. Dan kalau berkurang itu di sisi kredit. Terus akun utang, modal, sama pendapatan itu ada saldo normalnya di kredit. Jadi setiap pertambahan nominal akan bertambah di sisi kredit. Dan setiap pengurangan nominal akan berkurang di sisi debit. Gitu Ibu. Kasih tepuk tangannya dong. Nah, ini buat format jurnal umumnya ya. Jurnal umumnya ya. Yang pertama itu nama perusahaan, yang di bawahnya itu kalian wajib nulis si nama jurnal umum ini. Nah, untuk tanggal per ininya itu wajib banget ada ya. Nah, di yang kolom pertama itu ada tanggal, keterangan, pref sama debit, dan yang terakhir adalah kredit. Nah, contoh pencatatan transaksi jurnal umum itu ada banyak ya. Nah, yang pertama itu menginvestasikan modal berupa uang tunai. Nah, kas di debit, modal di kredit. Nah, yang kedua itu membeli peralatan pelengkapan lain-lain secara tunai, pelengkapan di debit, kas di kredit. Nah, yang ketiga pembelian peralatan perlengkapan dan lain-lain secara kredit, peralatan di debit, hutang usaha di kredit. Pencatatan beban listrik atau beban lain-lain secara kredit itu beban di debit, hutang usaha di kredit. Nah, yang kelima pencatatan beban seperti listrik, gaji, dan lain-lain secara tunai itu beban di debit, kas di kredit. Nah, pencatatan pendapatan secara tunai, kas di debit, pendapatan di kredit. Terus pencatatan pendapatan yang belum diterima, piutang usaha di debit, pendapatan di kredit. Pencatatan pembayaran sewa di muka, sewa dibayar di muka itu di debit, kas di kredit. Nah, ini ada contoh ya, ini kan kalian udah perhatiin tuh tadi gimana cara buat jurnal umumnya. Nah, Ibu mau bagi kalian 3 kelompok buat ngerjain soal ini ya. Yang buat nomor 1 itu kelompok 1 ini, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3. Ibu kasih waktu kalian diskusi 5 menit. Tunai aja. Udah? Kelompok 1 boleh maju.
Terus kelompok 2. Nah, terus kelompok 3. Kalian kayaknya udah paham ya sama materi yang Ibu jelasin hari ini. Nah, di sini tuh udah bener ya perlengkapan terhadap kas. Nah, beban sewa terhadap kas terhadap pendapatan jasa. Udah bener semuanya ya, kasih tepuk tangan dong buat diri sendirinya. Nah, yang selanjutnya itu bentar. Nah, yang selanjutnya itu kita kuis. Sebentar. Vika bisa di pause dulu nggak? Ini nge-lag. Udah bisa mulai lagi. Vika bisa berhenti dulu nggak? Soalnya wifi-nya keputus. Pakai wifi, nggak bisa lewat HP.
Udah bisa mulai, Vika. Udah bisa masuk semuanya? Ibu mulai ya. Udah mulai. Ya, harus gercep berarti kalian. Jangan sambil ngobrol ya. Kayaknya satu kelas remet ya. Ini buat yang terakhir. Ini buat 3 orang pertama ya, yang paling pintar.
Mungkin karena kita terkendala jaringan tadi, Ibu bisa simpulin kalau kalian udah pada paham gitu ya. Terutama buat Ayu, kasih tepuk tangan dong. Ya silakan. Vika bisa berhenti dulu nggak, soalnya laptopnya nge-lag. Vika, maaf Vika, ini laptop aku nge-lag, bisa berhenti dulu nggak? Wifi-nya mati lagi ya? Udah bisa mulai. Nah, kan tadi kita udah post test kan. Nah, kalian semua udah bisa pada pinter-pinter, udah pada layaklah jadi juara umum. Beri tepuk tangan buat diri sendiri dong. Buat sini ada yang bisa bacain kesimpulan hari ini nggak yang kita baca hari ini? Jelas. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita kali ini adalah bahwa jurnal umum merupakan catatan kronologis semua transaksi keuangan perusahaan yang mencakup tanggal, akun yang terpengaruh, penjelasan atau referensi, dan jumlah debit kreditnya. Fungsinya sebagai dasar untuk memindahkan transaksi ke buku besar dan memudahkan pelacakan. Prinsip utama yang digunakan adalah aturan debit untuk peningkatan aset atau beban dan kredit untuk peningkatan kewajiban atau pendapatan. Pemahaman jurnal umum sangat penting untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, gitu Ibu. Kasih Rita. Nah, karena kita udah di akhir jam pelajaran. Nah, apa sih yang bakalan kita pelajarin selanjutnya? Ini buat referensi kalian belajar di rumah ya. Nah, yang bakalan kita pelajarin selanjutnya itu jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah jenis jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan tertentu yang sering terjadi secara berulang dalam jumlah besar. Dibandingkan dengan jurnal umum, jurnal khusus ini dirancang untuk mengelompokkan transaksi serupa sehingga pencatatan lebih efisien dan terorganisir. Udah selesai semuanya. Nah, Ibu mau ini dong, sebelum kita mulai pelajaran, kalian coba berdiri dulu dong. Tantangin dong badannya biar nggak pegel gitu. Nah, sekarang boleh duduk lagi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mau minta tolong ke ketua kelas buat wakil ketua kelas buat berdoa dulu. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kau udah selesai.